Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Patricia Hasyam dari kelas IP 5C, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk memenuhi tugas mata kuliah studi parlemen, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang mengelola partai politik. Bab 1. Dunia politik kontemporer. Dewasa ini politik di Indonesia, bahkan di banyak negara lain, telah mengalami transformasi yang sangat mendasar. Dunia politik yang selama ini memonopoli para elit politik telah bergeser menjadi konsumsi publik. Hal ini ditunjukkan dengan semakin tingginya partisipasi politik masyarakat, media, dan LSM. Bab 2. Sejarah pemikiran pendirian partai politik. Partai politik adalah institusi yang dianggap penting dan sine qua non. Dalam sistem demokrasi modern, partai politik memainkan peran sentral dan persaingan politik pada khususnya tidak akan dapat dilepaskan dari analisis atas partai politik itu sendiri. Mengapa partai politik harus ada? Bagaimana partai politik didirikan? Tugas dan harapan apa saja yang diemban partai politik dan harus dilaksanakan di masyarakat dalam parpol. Yang terakhir, karakteristik pribadi, kecakapan dan kepiawaian kader dari dalam parpol yang akan menempati suatu posisi telah diketahui dengan nyata. Selanjutnya bab 3. Ideologi partai politik. Jadi, ideologi partai politik membutuhkan konsistensi di antara elemen-elemen penyusunnya. Ideologi partai menjadi baik dan kuat kalau ada konsistensi yang tinggi antara satu elemen dengan elemen lainnya. Di samping itu, kekuatan ideologi suatu partai politik juga dapat diukur dari kejelasan persepsi masyarakat akan nilai. Selanjutnya bab 4. Positioning dalam persaingan politik. Dalam demokrasi, persaingan dalam dunia politik tak bisa dihindari. Untuk mencapai jenjang tertentu dalam dunia politik, seseorang atau sebuah kelompok harus bersaing dengan pihak lain. Bahkan di negara totalitas seperti komunis Rusia atau Cina pun, bersaing selalu ada untuk mendapatkan kekuasaan politik. Kadang-kadang bahkan persaingan ini harus. Bab 5. Positioning ideologi politik. Mengapa positioning ideologi? Kemudian yang menjadi persoalan adalah melalui apakah kita dapat melakukan positioning politik. Dalam bagian ini, Lewis berargumen bahwa ideologi politik merupakan hal yang dapat digunakan oleh organisasi politik untuk memposisikan dirinya. Kata ideologi sendiri telah mengalami banyak sekali evolusi. Selanjutnya bab 6. Strategi positioning politik. Strategi positioning politik merupakan hal penting yang harus dilakukan organisasi politik karena beberapa hal. Pertama, strategi positioning politik akan membantu pemilih dalam menentukan siapa yang akan dipilih. Kejelasan positioning politik akan memudahkan pemilih dalam mengidentifikasi suatu partai politik, sekaligus membedakannya dengan organisasi politik lainnya. Kedua, positioning politik yang jelas akan membantu anggota partai politik itu sendiri dalam membentuk identitas mereka. Bab 7. Peran Litbang partai politik. Litbang berperan sebagai sangat penting dalam menjaga keberlangsungan dan keberhasilan perusahaan. Melalui divisi ini dilakukan aktivitas inovasi yang melahirkan produk-produk baru. Sementara itu kita mengetahui bahwa melalui produk berulah, berusaha akan dapat meningkatkan kualitas pelayanan produk dan jasa yang ditawarkan. Konsumen akan selalu mencari produk dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan. Dan selanjutnya bab 8. Komunikasi ideologi politik. Tujuan komunikasi ideologi bertujuan untuk mengurangi jarak perbedaan persepsi antara pihak-pihak. Selanjutnya bab terakhir yaitu bab 9. Persaingan positioning ideologi politik. Dengan positioning ideologi di hadapan masyarakat, semua pihak berkehendak untuk menang dan mendapatkan dukungan serta pengikut
ideologi politik merupakan ide untuk menang dan mendapatkan dukungan serta pengikut terbesar dalam positioning ideologi. Semua ingin diakui bahwa ideologinya yang paling tepat atau malahan paling benar. Soalnya ideologi politik merupakan ide. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang mengelola partai politik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum.